Tadi sorry, belum, saya lupa untuk apa merekam. Sedangkan untuk peran pekerja atau buruh dan juga serikat pekerja yaitu untuk menjalankan pekerjaan sesuai kewajiban, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, memajukan perusahaan, memperjuangkan kesejahteraan anggota dan keluarga. Sedangkan untuk peran pengusaha yaitu menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikan kesejahteraan pekerja atau buruh secara terbuka, demokrasi, dan keadilan. Sedangkan untuk sedangkan untuk eh, undang-undang yang mengatur tentang lembaga tripartit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengisi tentang lembaga kerjasama tripartit nasional, provinsi, dan kabupaten, dan lembaga kerjasama tripartit sektor nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Sedangkan untuk tugas pokok lembaga kerja tripartit yaitu memberikan masukan-masukan dan pendapat-pendapat dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang dapat diterima oleh para pihak yang terkait dengan masalah ketenagakerjaan dan tidak menimbulkan keresahan baik pada pihak pengusaha maupun pekerja dan buruh. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan tripartit diantaranya melakukan konsultasi dan komunikasi kepada pemerintah, organisasi perusahaan maupun serikat pekerja untuk menyelesaikan masalah-masalah ketenagakerjaan. Yang kedua, menampung dan mengolah usaha-usaha dan saran-saran pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja atau buruh, membina kerjasama yang sebaik-baiknya antara pengusaha, gabungan pengusaha, dan serikat pekerja buruh agar tercipta iklim ketenagakerjaan yang kondusif dan memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam membuat keputusan agar dapat diterima semua pihak. Ada pertanyaan untuk masalah tripartit ini, untuk lembaga tripartit? Ada yang perlu Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan, yaitu untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau biasa disingkat PPHI. Yang disebut dengan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja atau buruh hanya dalam satu perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan buruh, pemerintah membentuk Panitia Penyelesaian Perburuan Daerah atau P4D di daerah tingkat 1, dan yang kedua, pemerintah membentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat atau P4P yang berkedudukan di ibu kota. Penyelesaian perselisihan perburuan atau P4D dan P4P secara musyawarah berdasarkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan, keadaan, dan kepentingan negara. Sedangkan untuk keanggotaan P4D dan P4P terdiri atas unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah. Untuk putusan P4D yang tidak dimintakan banding ke P4P dan putusan P4P yang tidak diveto Menteri Tenaga Kerja bersifat mengikat dan final sehingga harus dilaksanakan oleh pihak yang berselisih. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 kemudian dia direvisi ke Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian direvisi lagi
ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI. Sedangkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang disebut dengan perselisihan itu yaitu yang pertama tentang hak. Yang hak ini dimana tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama atau PKB. Yang kedua yaitu masalah konflik kepentingan. Yang di sini akibat timbulnya dalam hubungan kerja yang tidak ada kesesuaian tentang pembuatan dan atau perubahan syarat kerja yang ditetapkan dalam PP, PKB, dan perjanjian kerja. Yang ketiga yaitu perselisihan antara serikat pekerja yang mana terjadi dalam satu perusahaan tidak ada kesesuaian tentang anggota, pelaksana hak kewajiban lembaga serikat pekerja, dan yang keempat yaitu pemutusan hubungan kerja atau biasa disebut PHK, yaitu tentang tidak ada kesesuaian pendapat tentang pengakhiran hubungan kerja. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu tentang penyelesaian perselisihan hubungan industri. Yang pertama penyelesaian melalui pengadilan, yaitu penyelesaian hubungan industrial pada pengadilan negeri, yaitu semua kasus yang terjadi di perusahaan itu dibawa ke pengadilan. Kemudian yang kedua yaitu penyelesaian di luar pengadilan melalui bipatrit atau mediasi konsiliasi dan arbitrase. Kemudian untuk perselisihan hubungan industri secara khusus dijabarkan pada pasal 124 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Di sini ada pertanyaankah untuk untuk masalah hubungan industrial ini yang menyangkut masalah lembaga bipatrit atau juga lembaga bipatrit atau juga tripatrit? Ada yang perlu ditanyakan kah dari teman-teman? Halo. Iya Mbak Elpa, tadi lembaga di sini kan sudah disebutkan kan kalau lembaga bipatrit itu yaitu lembaga hubungan kerja antara perusahaan dan pekerja. Jadi kalau untuk bipatrit itu dia tidak melibatkan unsur pemerintah. Bingung kah? Di sini untuk susunan keanggotaan lembaga kerja bipatrit ini ada dari unsur pengusaha, yang kedua dari unsur pekerja atau buruh yang dituju oleh serikat pekerja atau buruh. Iya Mbak Ani. Jadi kalau bipatrit itu unsurnya cuma pengusaha dan pekerja. Kalau untuk tripatrit dia itu ada pengusaha, pekerja, dan pemerintah yang sebagai mediasi kalau seandainya ada permasalahan. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Kalau enggak saya lanjutkan. Saya lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan aja ditulis, nanti saya jawab kalau saya bisa jawab. Sekarang kita masuk ke ketentuan mogok kerja dan penutupan perusahaan. Sebenarnya kita sebagai pekerja kita itu punya hak untuk melakukan mogok kerja. Dasar hukum mogok kerja itu diatur pada pasal 143 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi siapapun tidak bisa menghalang-halangi pekerja dan serikat pekerja untuk menggunakan hak mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai. Memang kita boleh melakukan mogok kerja, tapi di sini
yang digarisbawahi itu yaitu secara sah, tertib, dan damai di sini. Sedangkan untuk pengertian sendiri, apa sih mogok kerja itu? Mogok kerja itu yaitu suatu tindakan pekerja atau buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau oleh serikat pekerja atau buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Bentuk protes yaitu sebuah bentuk protes terhadap kebijakan yang dikeluarkan perusahaan yang tidak bisa diterima oleh pihak pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau buruh. Mogok kerja dinyatakan sah jika sekurang-kurangnya dalam 7 hari kerja sebelum pelaksanaan mogok kerja, pelaksanaan pekerja atau serikat pekerja memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha atau instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jadi, kalau seandainya kita akan melakukan mogok kerja ke sebuah perusahaan dari 7 hari sebelum peradilan dan hakim ad hoc. Sebentar, saya carikan. 6.17. 6.17. Poin. Pertanyaannya berarti apa ini? Pengadilan memutuskan, lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan semua jenis perselisihan itu ya Mbak Ana ya. Kalau di sini kan pengadilan hubungan industrial adalah lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan semua jenis perselisihan. Jadi pengadilan itu, kalau di Indonesia itu kan ada peradilan agama, peradilan peradilan yang paling, peradilan tindak kriminal itu kan, peradilan itu kayaknya sebuah instansi. Jadi dia sebuah lembaga yang berwenang untuk melakukan pemutusan masalah. Jadi di sana itu apakah masalah itu benar, seandainya ada pihak A dan B melakukan tindak kekerasan gitu ya, apakah benar si A itu melakukan tindakan kekerasan kepada si B, itu berdasarkan data-data dan fakta itu dilakukan di lembaga peradilan. Sedangkan untuk hakim ad hoc itu hakimnya Mbak. Jadi kalau dalam pengadilan itu kan ada hakim, ada saksi, ada hakim, saksi, orang yang terhakimi itu, tersangkanya itu ya. Kalau hakim ad hocnya ya hakimnya itu. Mbak Ana sudah jelaskah? Iya, terdakwa. Ada terdakwa, ada saksi, ada hakim. Itu kalau di pengadilannya. Wih, lumayan, berarti belum dong. Yang belum jelas di mana Mbak Ana? Intinya kalau gini lah, intinya kalau hakim itu berarti dia bekerja di peradilannya. Kalau yang peradilan itu suatu lembaga yang dia berhak memutuskan sebuah masalah itu benar atau salah. Lebih gampangnya seperti itu. Gimana Mbak Ana?